Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tudkhiluna bihima alayhi min awsa'i bab wa tasqina bihima biyadihi syarifati a'dzabal ku'us min ahla syarab. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para guru yang hadir di malam hari ini dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan cinta kami kepada mereka semua. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka semua, amin. Dan juga dari DKM Masjid At-Taqwa yang tadi telah menyampaikan sambutannya, dan juga segenap pengurus daripada Masjid At-Taqwa ini, dan juga para aparatur pemerintah yang ikut hadir di malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, lengkap ya, dari TNI, dari kepolisian, dan juga dari pemerintahnya ikut mendukung. Kita doakan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dan limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin dan hadirat yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan berikan kepada kita semua. Allah telah memilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari ini di masjid ini ada pengungkapan terhadap cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuatnya acara-acara semacam ini semuanya tujuannya untuk kita kembali mengenal dan memperbaharui cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau SAW adalah makhluk pilihan Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kita mengatakan oh ini nabinya kita, fanatik kita terhadap nabinya kita, tidak, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih menjadikan beliau sebagai nabi kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah. Paling dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Rasulullah min ghairi ribatin imamun 'alal itlaq fi kulli hadrati wajihun ladar rahman fi kulli mawtinin wa sadru suduril arifin al a'immati. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi, pemimpinnya para nabi. Beliau yang dikedepankan ketika para nabi di yaumil qiyamah tidak lagi bisa berbicara. Sementara ini mereka tidak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di mauqif, di keadaan yang sangat mengerikan. Hari di mana kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir dan kita telusuri dan kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan hari kiamat. Kira-kira untuk apa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita di hari kiamat ini, untuk apa? Untuk dihisab.
untuk memberikan pahala ganjaran terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Itu adalah inti, maksud utama, betul. Tetapi biar kita tahu juga, salah satu maksud utama daripada hari kiamat adalah untuk mempromosikan Nabi Muhammad SAW, untuk memberitahukan kepada semua makhluk bahwa manusia yang paling dicinta oleh Allah, yang paling diutamakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan pasti umatnya ikut serta bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja di hari kiamat, yang kita tahu tadi tujuan utamanya adalah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana setiap orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, akan ditanya satu persatu. Persidangan besar-besaran di hari kiamat. Persidangan yang setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu sosok yang paling menonjol, sosok yang paling terlihat, sosok yang semua orang akan mengharap dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mengharap dia punya sesuatu yang menjadikan dia bisa memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana yaghbituhumul anbiya yaludhu bi, kata Adam, faman dunahu yaludhu nabi, kata Nabi SAW. Di hari kiamat nih, ketika kita semua yang akan dibangkitkan, dan ini adalah al-mustaqbal al-haqiqi al-mukhif. Ini sebenarnya adalah masa depan yang pasti, yang sangat mengerikan, yang harusnya kita benar-benar pikirkan. Kita kalau udah mikirin masa depan, urusan ya paling urusan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Itu yang kebanyakan orang memikirkan mengenai masa depan. Dengan tujuan itu mereka rela capek, mereka rela berkorban, kerja banting tulang sana dan sini, pergi ke sana, pergi ke, semua untuk apa? Untuk menjamin masa depan yang belum tentu dia sampai. Untuk berusaha menutupi kebutuhan waktu-waktu di mana mungkin dia akan hidup di waktu tersebut. Tapi ini adalah masa depan yang pasti akan kita temui. Singkat cerita, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasanya ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah, di sana tentunya semua orang beda-beda levelnya, tidak sama. Bagaimana seseorang levelnya? Secara umum Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Secara umumnya pembagiannya menjadi dua. Sebagian ada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua di bawah naungan arsy-Nya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua di bawah naungan arsy Allah. Amin. Kalau yang satu lagi ngeri soalnya. Satu di bawah naungan arsy-Nya Allah, tidak panas, tidak capek, VIP. Tentunya dalam keadaan itu juga tidak sama. Para nabi, para rasul, para aulia, para atqiya, para ulama, para syuhada punya level-level yang berbeda-beda sesuai dengan kedekatan mereka dengan Allah. Tapi mereka semua di bawah naungan arsy-Nya Allah. Satu lagi, golongan yang kedua adalah orang-orang yang di padang mahsyar, di mana mereka akan didekatkan matahari dengan biqadri mil, dalam riwayat begitu. Ada yang mengatakan 1 jengkal, ya kita biasanya masyhurnya begitu, artinya 1 jengkal. Matahari didekatkan oleh Allah, setiap orang akan terjemur dan capek, nunggu. Semuanya bakal nunggu. Entah setahun, entah 2 tahun, nunggu, cuma nunggu doang. Kepanasan, haus, lapar, mati enggak, hidup enggak. Kira-kira capek apa tidak? Siapa yang bakal tahan berada di dalam posisi itu sehari aja? Gak ada yang tahan, ngeri. Benar-benar mengerikan. Apa yang terjadi ketika mereka berada di padang mahsyar itu seperti itu, menunggu, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sampai lututnya. Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pahanya, sampai perutnya, sampai
lehernya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di hari tersebut semua orang berteriak, ya Allah, biar cepat hisab. Ya Allah, mulailah hisab. Minta kepada Allah agar segera dimulai hisab. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak dengar tuh ucapan mereka. Mau teriak, mau nangis, mau bicara, enggak didengar oleh Allah. Sehingga ketika mereka sudah capek teriak-teriak dan minta-minta enggak didengar oleh Allah, terjadi musyawarah di antara mereka. Berinisiatif mereka mengatakan, kita harus minta tolong kepada orang-orang yang mana orang-orang tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, mereka sepakat. Ayo kita pergi. Kemana kita akan pergi? Ayo kita pergi ke Nabi Adam. Disinilah semua orang di padang mahsyar lagi nunggu kabar. Ini utusan mereka nih. Jalan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta, bermunajat, berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pilihan Allah, pertama manusia yang diciptakan oleh Allah, engkau begini dan begitu. Tolong mintakan kepada Allah agar dimulai hisab. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Oh, maaf, sekarang saya nggak berani bicara. Saya masih keingetan dosa-dosa. Saya masih keingetan kesalahan. Maaf, saya tidak bisa bicara. Mintalah kepada yang lain. Biar pergilah kalian kepada yang lain. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Coba pergi ke Nabi Nuh. Mereka pun berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh. Ini semua orang di padang mahsyar lagi nunggu. Nunggu biar apa? Biar dimulai hisab. Mereka udah capek. Datang kepada Nabi Nuh, apa yang terjadi di hadapan Nabi Nuh ketika mereka meminta kepada Nabi Nuh, tolong mintakan kepada Allah agar Allah mulai hisab. Maka Nabi Nuh menjawab jawaban yang hampir sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Nafsi nafsi, idhabu ila ghairi. Saya sendiri lagi mikirin diri sendiri, nggak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pergi kepada yang lain. Singkat cerita, ini bukan cerita dongeng lah. Ini riwayat dalam Sahih Bukhari. Ada riwayatnya dalam berbagai riwayat. Referensinya jelas. Dan Rasulullah yang menceritakan hal tersebut. Bukan kita lagi dongeng, bukan. Ini bukan omong kosong, bukan. Ini suatu kejadian yang akan terjadi. Rasulullah udah kasih tahu kita sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Biar kita mikir. Biar kita tahu. Biar kita dari sekarang memposisikan diri kita di mana tempat kita. Di mana kita akan booking tempat nanti di hari kiamat tuh dari sekarang, karena ceritanya kalian udah tahu. Apa yang dilakukan? Pergi ke Nabi Nuh, jawabannya begitu. Pergi lagi dialihkan kepada nabi yang lain, Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Bayangin, ini orang-orang besar. Ini orang-orang hebat. Ini para rasul, bukannya ecek-ecek ini. Bukan orang biasa ini. Bukan sembarangan ini. Ini para rasul, mursalin, afdalul bashar, afdalul khalq. Ya, di sisi Allah paling mulia-mulianya makhluk di sisi Allah para rasul. Mereka enggak ada yang bicara. Maaf. Yang lain. Dialihkan lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa diam juga. Nabi Musa yang di dunia berkalam kepada Allah, kalimullah, berbicara langsung kepada Allah. Dan beliau memiliki idlal ala Allah. Dia punya kemanjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalau ngomong kadang-kadang kayak nyeleneh, tapi memang omongannya sama Allah Subhanahu wa taala begitu, enggak apa-apa. Nabi Musa itu dia dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Tapi di yaumil qiyamah diam, enggak berani. Bilang enggak. Saya tidak bisa. Minta kepada yang lain. Dia alihkan lagi. Pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Sama jawabannya juga begitu. Pergi kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Baru Rasulullah SAW ketika didatangi oleh mereka, kata Rasulullah, analah. Iya, saya yang akan minta kepada Allah, saya akan minta kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak kebayang, nabi-nabi pada diam, nabi-nabi tidak ada yang bicara, nggak berani meminta kepada Allah, ngeri, ketakutan, khawatir terhadap diri masing-masing. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau yang berbicara. Beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Kata Rasulullah dalam riwayat,
Sekarang ini saya belum tahu. Itu pujiannya seperti apa? Allah akan mengilhamkan saya. Pujian-pujian yang indah kepada Allah sekarang ini belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibukakan di waktu itu. Ketika beliau memuji Allah, apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' li qaulik washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang engkau mau dan beri syafaat kepada orang-orang yang engkau mau beri syafaat. Wasal tu'ta, minta apa yang engkau mau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nih, langsung di hadapan semua makhluk Allah menyatakan dan semua melihat. Manusia yang paling mulia di sisi Allah terlihat di yaumil qiyamah. Sujud kepada Allah, langsung kata Allah, angkat kepalamu, minta apa yang engkau mau, silahkan. Maka Rasul mengatakan, "Ya Rabb, ajil bil hisab." Ya Allah, saya minta untuk dimulai hisabnya. Maka Allah mengatakan, dimulai hisabnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan maqam al-mahmud. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maqam yang dipuji. Maqam yang dipuji maksudnya semua makhluk, semua orang di padang mahsyar, muslim maupun kafir, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya beliau dimulai hisab. Bayangkan, semua orang kaget. Hah? Semua para nabi diam, kita teriak-teriak nggak didengar oleh Allah. Para nabi tidak ada yang berani bicara, yang ini bicara didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma segitu? Ntar dulu, belum selesai. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad setelah mengatakan irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' li qaulik, kata Allah, wa adkhil man la hisaba min ummatika minal babil aiman minal jannah. Ntar dulu, kan umatmu ada tuh yang masuk sorga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang masuk sorga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, nih hisab belum dimulai. Orang-orang belum mulai hisab, belum. Pintu sorga masih ditutup semua. Jembatan Sirat belum dilewatin. Masih banyak perjalanan yang lain. Allah singkat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang Allah beri kepada Rasulullah berpengaruh kepada umatnya. Kata Allah, tuh umatmu yang memang mereka nggak kena hisab, boleh engkau masukkan ke dalam sorga. Tapi kan pintu sorga masih ditutup, belum yang resmi, belum dibuka. Kata Allah, dari pintu samping. Minal babil aiman, dari pintu samping, daripada pintu sorga. Masukin aja dulu, nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang di padang mahsyar apa nggak kaget? Apa nggak bingung? Apa nggak tergeleng-geleng mereka melihat udah didengar ucapannya, umatnya boleh masuk duluan, masuk dalam surga. Belum dihisab, orang-orang belum mulai. Mereka sudah bisa masuk, sebagian dari mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang masuk ke dalam surga. Itu semua berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tema dikatakan Rasulullah bersama kita. Rasulullah selalu bersama kita. Rasulullah nggak pernah melupakan kita sedikit pun. Ketika beliau hidup dan sekarang. Sebelum nanti di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah beliau, Masya Allah. Katanya dalam riwayat disebutkan semua nabi punya bangku khusus, mimbar khusus punya para nabi. Duduk mereka, Rasulullah nggak duduk. Berdiri aja. Kenapa? Kata beliau, selagi belum umatku semua masuk ke dalam sorga, belum tenang aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau itu selalu bersama kita, perhatian beliau, doa beliau. Bahkan ketika turun kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah keluar dari rumah gembira, wajahnya berseri-seri. Kata ya Rasulullah, kenapa engkau gembira ini? Kata, barusan aku diberitahukan bahwa siapa saja dari umatku yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Saya bahagia karena hal tersebut menjadi ikatan antara aku dengan mereka para umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Beliau selagi hidup udah mendoakan kita. Mendoakan setiap malam. Mendoakan kita setiap malam, pengennya kita masuk surga. Selalu, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Doa yang kata Sayyidina Aisyah, waktu itu didoakan kepada Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah, itu adalah doaku untuk umatku setiap malam. Nangis untuk umat berkali-kali. Dapat bonus besar-besaran untuk umat sering. Nggak cukup begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan lantang bahwa setiap para nabi telah menggunakan doa yang Allah telah berikan kepada mereka, jatah doa besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, setiap para nabi telah menggunakan doa-doa mereka, sedangkan aku belum menggunakan doaku. Kenapa? Mau diapain tuh doa? Saya simpan untuk memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, saya akan jadikan doa tersebut memberi syafaat kepada setiap umatku yang meninggal tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan Islam, saya akan siapkan syafaatku untuk mereka. Enggak cukup begitu. Dalam riwayat yang lain, hadis Rasul SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini luar biasa. Rasul mengatakan apa lagi? Syafaatku aku persiapkan untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin sebagian dari kita, oh ajib bener dah. Rasulullah udah nyiapin syafaatnya untuk orang-orang yang dosa besar. Berarti kita berbuat dosa besar aja ya aman, ada syafaatnya Nabi. Jangan konyol. Rasulullah udah siap. Rasulullah sudah siap. Tapi masalahnya, ente ketemu Nabi enggak? Apakah Allah akan murka kepadamu sehingga karena kekurangan ajaranmu kepada Nabi, karena engkau tidak menghargai Rasulullah SAW? Apa yang Allah lakukan? Allah itu cinta kepada Rasul dan Allah itu cemburu kepada Rasulullah SAW. Siapa orang yang kurang ajar kepada Nabi itu nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dihargai oleh Allah. Walaupun Rasulullah ingin memberi syafaat kepada orang tersebut, tetapi kalau sudah Allah murka, maka tidak ada harganya semuanya. Bayangkan di zaman Nabi itu ada orang-orang munafik. Munafik ini ngomongnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya mengingkari. Rasulullah itu orangnya paling sayang, paling rahmah, paling luar biasa. Ketika orang tersebut, dan ini orang-orang munafik ini, setiap hari kerjaannya ngolok-ngolok Nabi Muhammad SAW. Di belakang mereka ngomongin Nabi, mereka mencela-cela, mereka mengejek Rasulullah, bahkan sebagian ucapan mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, "Nashhadu annaka Rasulullah." Kata Allah, "Iya. Wallahu yashhadu innahu rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kalian mengatakan bahwa kalian bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata Allah, "Iya, Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya." Dijaga dulu nih, dibenerin dulu. Gak mau Allah langsung mengatakan, Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu berbohong sebelum Allah memastikan dulu bahwa memang beliau adalah Rasulullah. Ucapan mereka, la yukhrijanna la'azzu minhal adzal. Nanti nih sebentar lagi kita akan mengeluarkan orang-orang yang mulia, akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Maksud mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini ada ucapan begitu. Tapi karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya dan harapan Rasulullah untuk orang-orang tersebut bisa dapat ampunan dari Allah, apa yang terjadi ketika wafat salah satu pembesar dari orang, ketua daripada orang-orang munafik di zaman itu, Abdullah bin Ubay. Dia ketika meninggal, Rasulullah SAW mensolati dia. Belum ada larangan. Mensolatinya, berdiri di kuburannya, beristighfar sekian kali. Akhirnya datang larangan dari Allah. Nah, gak bisa. La taqum fihi abada. Gak bisa. Wa la taqum ala qabrih. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berdiri di kuburannya dan gak boleh istighfar. Lau istaghfarta lahum 70 marratan lan yaghfirallahu lahum. Kalaupun engkau beristighfar 70 kali, kata Allah, Allah tidak akan ampuni dosa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kafir kepada Allah dan mereka juga kurang ajar kepada Rasulullah SAW.
Tahu Rasulullah bilang apa? Andaikan itu 70 maksudnya Allah adalah batasan, sehingga kalau lebih dari 70 akan ada ampunan, saya akan istighfar untuk mereka lebih dari 70 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah selalu bersama kita. Di padang di ayyamul barzakh, di kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup. Oh, udah wafat kok dibilang hidup. Nah, jangan ngaco berlebihan Hadits sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma'asyiral anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Mereka para nabi-nabi, atau kama qala, ini lafaz hadisnya mungkin kurang sedikit, ada sedikit mungkin kesalahan dalam lafadznya, kurang lebihnya Rasulullah SAW, hadisnya riwayat sahih, bahwa mereka para nabi itu di kuburan mereka hidup. Siapa yang bilang ini? Rasulullah SAW. Yusallun, bahkan mereka itu sholat. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan bahwa marartu ala qabri Musa wa huwa qaimun yusalli. Saya ketika malam Isra Mi'raj melewati kuburan Nabi Musa dan dia sedang berdiri sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu hidup. Dan siapa saja yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad hidup dan mendengar. Disampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau di alam kuburnya ya udah selesai tugasnya, beliau sudah menyampaikan, sudah mendoakan, sudah mempersiapkan syafaat, sudah tidur santai-santai aja dah, menikmati kenikmatan-kenikmatan taman-taman sorga. Beliau berada di taman sorga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu beliau di barzakh, beliau di alam kubur masih memperhatikan kita. Bagaimana itu? Dalam riwayat hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik juga untuk kalian. Ya Allah, kok bisa wafat beliau baik? Kata Rasulullah, amalan kalian itu akan dilapor kepada saya. Bayangkan, amalan kita semua dilapor kepada Rasulullah SAW. Jangan bingung, oh banyak banget. Bacanya gimana, ngelihatnya gimana? Oh sekarang aja tinggal klik-klik doang. Kita mau ngelihat profil fulan, kita gampang ketahuan. Ya, wah sekolahnya di mana ini semua datanya ada. Iya kan? Gampang. Nabi SAW lebih canggih lagi. Data umatnya semua dilaporkan kepada beliau. Apa yang beliau lakukan dengan data-data tersebut? Karena memang manusia yang Allah jadikan rahmatan lil alamin. Ketika beliau mendapatkan amalan kita baik-baik, maka beliau yahmadullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau amalan kita jelek, kalau amalan kita nggak benar, apa yang beliau lakukan? Istighfartu lakum. Saya mintain istighfar. Saya mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikubur. Masih begitu kepada kita. Belum lagi syafaat-syafaat beliau. Bagi orang yang memberi salam kepada beliau, riwayatnya ada bahwa beliau memberi syafaat. Siapa yang terus begitu sampai di yaumil qiyamah beliau akan memperhatikan kita. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi pertanyaannya, kapan kita bersama Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita membalas jasanya Rasulullah SAW? Apakah kita telah hidup bersama Nabi? Apakah cerminan hidup kita telah mencerminkan bahwa kita hidup bersama Nabi Muhammad SAW? Atau Rasulullah di mana, kita di jalan mana? Bagaimana kita dengan perintah-perintahnya Nabi? Bagaimana kita dan keluarga kita dengan perintah-perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan kita, keluarga kita, wanita-wanita kita? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah membahagiakan hati Rasul? Kira-kira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kita, bayangin masing-masing, Rasulullah datang kunjung ke rumah kita, bakal seneng gak ngelihat rumah kita? Oh kalian setiap hari ngapain nih? Oh Masya Allah pada sholat 5 waktu. Mereka jaga sunnah-sunnah Rasul dikerjakan. Quran dibaca, zikir tilawah dikerjakan. Atau malah sebaliknya, di rumah kita malah hal-hal yang membuat malu Nabi Muhammad SAW. Membuat marah Rasulullah SAW. Membuat kesal Rasulullah SAW.
Maka pertanyaannya ma'asyiral hadirin, Rasulullah sudah siap, kita sudah siap atau belum? Kita sudah mendekat kepada Nabi atau belum? Kita sebagai umatnya, tugas kita menolong Nabi Muhammad SAW. Menolong Nabi itu bukan kita pergi harus membuat demo atau apa untuk menolong Nabi, bukan itu. Tetapi menolong Rasulullah dalam syariatnya. Syariatnya kita tegakkan di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Apakah sholat 5 waktu sudah dijaga? Anak-anak kita pada rajin sholat atau tidak? Keluarga kita semuanya mendirikan sholat atau tidak? Kalau belum, apa nggak takut dipisah oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW? Apa nggak takut di hari kiamat Rasulullah udah siapin syafaat, nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena nggak sholat. Karena jauh dari ibadah, dari tilawah, dari zikir. Apakah kita masih ada urusan kezaliman antara satu sama lain? Apakah ada di antara kita yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya? Ini perbuatan-perbuatan bisa membuat hijab kita terpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada di antara kita yang masih memutus silaturahminya, hubungan rahim, hubungan keluarga, hubungan kerabat, yang kakak dengan adik, yang paman dengan ponakannya? Gimana keadaannya? Hadir maulid, cinta Nabi Muhammad SAW, tapi kemungkaran masih ada dalam diri kita, dalam keluarga kita. Kita harus bebenah diri nih dari sekarang. Kita harus booking tempat dari sekarang. Jangan sampai datang hari kiamat kita nggak punya apa-apa. Kosong. Booking tempat enggak, punya kedekatan dengan Nabi enggak, amalannya semuanya menandakan bahwa kita jauh dari Rasulullah SAW. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai. Maka hikmah maulid terbesar setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah bersama kita, Rasulullah perhatian kepada kita, ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah-sunnahnya, hidupkan syariatnya. Apa pantas seorang muslim meninggalkan sholat? Kalaupun engkau ketinggalan sholat, sibuk, engkau ketiduran, jangan tinggalin sholat, langsung sholat. Kalau ketiduran masih ada udzur syar'i. Kalau memang ente ketiduran kecapean, tapi bukan tiap hari ketiduran juga kan? Masa setiap subuh ketiduran mulu? Itu udah nggak normal. Masa setiap sore karena urusan kerja dan macet ninggalin sholat terus? Maksudmu apa? Kenapa engkau tidak sholat? Anak sibuk, susah di jalan. Terus kalau di jalan nanti nggak bisa sholat. Giliran mau kencing bisa, giliran mau makan bisa, giliran mau ngopi bisa, giliran mau ngerokok bisa. Tapi untuk sholat gak bisa. Terus nanti di yaumil qiyamah pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Bukan begitu caranya. Syariat Allah, perintah-perintah Allah, beliau yang membawakan. Beliau itu seumur hidup gak pernah ninggalin sholat. Jangan engkau yang sudah dijamin katanya akan diberi syafaat terus ente leha-leha begitu ninggalin sholat. Gak bisa begitu. Gak mungkin seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Allah fis salah. As-salah, as-salah, kata Rasulullah SAW menjelang wafat. Rasulullah mau meninggal, kata Rasulullah, sholat. Umatku jangan sampai ninggalin sholat. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik, orang yang tidak beriman adalah sholat. Kalau udah gak sholat, udah bahaya urusan. Bagaimana urusan kita dengan sholat? Keluarga kita, yang istrinya, anak-anaknya. Bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk sholat? Apakah dari kecil sudah dididik, sudah diajarkan, sudah diajak ke masjid untuk menunaikan sholat atau tidak? Kita kembali kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Booking tempat sama Rasul SAW. Dalam riwayat yang sahih, Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya siapa? Nih kalau mau booking tempat. Di bawah naungan arsy-Nya Allah. Salah satu orang yang dijamin bakal berada di bawah naungan arsy-Nya Allah, tandanya siapa? Rajulun galbuhu mu'allagun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid.
memiliki ketergantungan dengan masjid. Dikit-dikit sholat di masjid, dikit-dikit pergi ke masjid, dikit-dikit pergi ke masjid. Ini jangan ente anggap remeh. Walaupun mungkin dari sisi kerjaan biasa-biasa saja, ya, nggak punya penghasilan besar, demi Allah dia sedang punya penghasilan terbesar. Dibandingkan orang yang punya 100 juta, 200 juta per bulan, ini penghasilannya lebih besar. Kenapa? Lagi booking tempat di bawah naungan arsy Allah. Kalau ente penghasilan 100 juta setiap bulan, tapi nanti di padang mahsyar berada di bawah, mau ngapain coba? Apa faedahnya 100 jutamu? Apa faedahnya 200 jutamu? Apa faedahnya? Ya, habis semuanya. Tapi di hari tersebut itu keberuntungan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kita hadir di dalam masjid. Hadir, datang, sholat 5 waktu dengan benar, dengan baik. Syariatnya Nabi SAW kita jaga. Dan hubungan kita pererat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini momentum seperti ini, ya memang momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Ayo perbaiki. Salawat kepada Nabi, perbanyak. Berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah dalam sehari semalam? Masa 10 aja gak dapat? 10 gak dapat, ente gak istiqomah 10. Terus katanya nanti di yaumil qiyamah anda pengen dapetin syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaatnya kayak gimana caranya? Ikhtiarnya mana? Mana ada orang pengen dapetin gaji, pengen dapetin uang, tapi dia gak kerja. Ada begitu di sini? Hah? Pengen dapat gaji? Pengen. Gaji 10 juta mau gak sebulan? Oh mau. Tapi gak usah kerja. Ada begitu? Hah? Gak mungkin. Pasti harus kerja. Nah kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, salah satunya salawat kepada Rasul SAW. Jangan tinggalkan 10 kali di pagi hari, 10 kali di malam hari. Itu sudah batas minimal. Umatnya Nabi tidak mau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bakhil, dia kikir, dia tidak mau untuk mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Salawat kepada Rasulullah merasa berat. Tapi megang HP nggak pernah tinggalin. HP ada yang nggak megang HP di sini? Hah? Siapa yang nggak punya HP? Bocil-bocil aja udah pada punya HP semua. Ya, buka HP berapa kali sehari? Nggak kehitung, Bib. Nempel terus sama kita. Ya, kamar mandi aja kadang-kadang ada yang dibawa. Bingung sampai. Di kamar mandi bawa HP, ente mau ngapain coba? Mau foto diri lagi. Subhanallah. Ya, mau tidur bawa bantal. Kekasih terdekat tuh deh kayaknya. Ya. Ada yang kayak gitu sama tasbihnya. Mana tasbihnya? Ada yang pegang tasbih di sini. Ada para asatid dari Al-Bahjah dari yang lainnya, masya Allah, jazakumullah khair. Pegang tasbih untuk apa? Untuk zikir, untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, memberikan pintu, membukakan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita pengen bahas tentang Nabi Muhammad, kemuliaan beliau, ini sampai pagi nggak selesai. Kalau kita ingin mengetahui tentang tugas-tugas kita sebagai umatnya Nabi, pasti pembahasannya sangat panjang. Tapi yang namanya ceramah nggak boleh panjang-panjang kayak begitu. Ya, sekarang jam sudah menunjukkan jam berapa? 10, 20 berapa nih? Wah, setiap orang di sini pada ngeliatin sono mulu, nggak liatin aneh, liatin jamnya. Ini Habib selesainya kapan nih? Tahu diri nggak? Ana lihat jam juga tuh. Ada. Ana juga ngeliat jam. Alhamdulillah nggak perlu buka HP lagi, udah kelihatan. Makanya inti sari dari pembahasan ini adalah bagaimana caranya kita memperbaiki diri. Tajdidut taubah, salah satu kita perbarui taubat kita. Kita perbaiki diri kita. Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ayo biar kita bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen nyenengin hati Rasulullah SAW. Kegiatan semacam ini insya Allah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tinggal kita memperbaiki diri agar kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, wa ya arhamar rahimin, ya Allah. Wahai yang telah mengumpulkan kami dalam perkumpulan yang mulia ini, dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami telah mengakui dan kami mengetahui akan kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami. Tetapi kami memohon ya Allah dengan berkahnya Rasulullah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah rubah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik.
Engkau anugerahkan kepada kami semua taubatan nasuha. Jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, nanti di padang mahsyar kami tidak kuat ya Allah apabila berada di bawah terik matahari ya Allah. Jadikan kami semua di bawah naungan arsy-Mu ya Allah. Jadikan kami semua di bawah naungan arsy-Mu ya Allah. Kami tidak kuat dengan panasnya matahari di dunia ini. Bagaimana dengan padang mahsyar ya Allah? Bagaimana dengan keadaan yang sangat mengerikan itu ya Allah? Tetapi karena kemuliaan Rasulullah, kami memohon kepadamu untuk Engkau berikan kami anugerahmu sehingga kami semua berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin, jadikan kami orang-orang yang menatap wajah Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Kami mengakui ya Allah banyaknya dosa kami. Kami mungkin ada yang meninggalkan salat atau berbuat kemungkaran ataupun tidak menjaga mata atau berbuat hal-hal yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Di malam hari ini kami semua berikrar untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau telah tetapkan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Engkau telah ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Berapa banyak amalan yang kami lakukan dan dosa-dosa yang kami lakukan dan kami tidak tahu apakah Engkau telah mengampuni dosa-dosa tersebut atau tidak. Apakah masih tercatat dalam catatan amalan kami atau telah Engkau hapus. Maka kami memohon ya Allah dengan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, tidaklah kami kembali dan keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah. Tidaklah kami kembali dari rumah kami, dari tempat ini ke rumah-rumah masing-masing ke rumah kami kecuali Engkau telah hapuskan semua dosa-dosa yang tercatat dalam buku catatan amalan kami ya Allah. Rubahlah semua dosa-dosa tersebut dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan darimu ya Allah, sehingga kami semua Engkau berikan anugerah dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang Engkau ridhai, dalam keadaan yang Engkau rela, yang Engkau suka. Ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.